Ya, pemirsa, beragam cara pun digunakan oleh kandidat kepala daerah untuk menjaring suara pemilih. Salah satunya adalah dengan mengerahkan artis cantik sebagai juru kampanye. Di Pilkada DKI Jakarta, para kandidat ini melibatkan artis-artis cantik untuk mendongkrak popularitas dan juga elektabilitas mereka. Artis menjadi figur yang diminati partai politik untuk menarik suara sebanyak-banyaknya bagi calon yang mereka usung, termasuk Pilkada DKI Jakarta 2017. Meski kampanye belum resmi dimulai, namun wajah para artis yang mendukung bakal calon gubernur dan wakil gubernur sudah menghiasi media massa. Sampai saat ini setidaknya ada 3 artis cantik yang kini lekat dengan 3 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Pertama adalah Sophia Latjuba yang digait menjadi juru bicara tim pemenangan Ahok Jarot. Yang kedua, Ola Ramlan yang sudah dilamar menjadi tim sukses Anies Baswedan Sandiaga Uno. Ola bahkan sudah ditemui oleh Sandiaga yang dipandang Ola seperti kakeknya sendiri. Satu lagi artis yang ada di pusaran Pilgub DKI adalah Anissa Pohan. Namun Anissa bukanlah tim sukses seperti 2 artis cantik lainnya. Anissa setia mendampingi sang suami, Agus Harimurti Yudhoyono, yang maju di Pilgub DKI bersama Silviana Murni. Anissa pun kerap ikut dalam kegiatan belusukan sang suami untuk menyapa warga DKI Jakarta. Hadirnya artis di pusaran Pilgub DKI diyakini bisa menarik perhatian publik dan potensial meningkatkan popularitas. Lalu, apakah hadirnya 3 artis cantik ini juga mampu mendongkrak elektabilitas calon yang mereka tempel? Menurut pengamat politik Ubaidillah Badrun, pesona artis yang dijadikan juru kampanye tidak terlalu menentukan kemenangan pasangan calon. Pasalnya, ketenaran ketiga artis yang sudah tidak begitu kuat pengaruhnya di masyarakat membuat para artis hanya sebagai pelengkap saja. Artis cantik, keren, tetapi begitu bicara tidak menarik, itu menjadi lain. Orang jadi apa gitu. Jadi saya kira tidak hanya sekedar popularitas dari seorang artis, tidak hanya sekedar artis itu cantik atau tidak, tetapi substansi yang disampaikan, konten yang disampaikan oleh seorang artis itu cukup menentukan bagaimana publik memiliki ketertarikan terhadap kandidat. Badrun menambahkan, tantangan bagi para artis yang terjun dalam kampanye adalah harus memahami konten kampanye dan program agar masyarakat bisa beralih memilih kandidat yang mereka jual. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Peta politik jelang Pilkada DKI Jakarta telah memasuki babak baru. Beragam strategi pun mulai digencarkan untuk ketiga pasangan calon demi mendapatkan dukungan. Lalu seperti apa peta kekuatan ketiga pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta? Berikut ulasan kami. Kontestan pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 akan diramaikan oleh 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, di antaranya pasangan Ahok Jarot, Anies Sandi, dan Agus Silviana. Pasangan Anies, Sandi, dan Agus Silviana diumumkan di hari terakhir pendaftaran pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Munculnya pasangan Anies Sandi dan Agus Silviana adalah buntut dari buntunya komunikasi politik 6 partai non-pendukung Ahok. Dengan munculnya 2 pasangan pesaing Ahok, peta politik pemilihan gubernur DKI Jakarta pun terbelah menjadi 3 kubu. Kubu pertama yaitu pasangan incumbent Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Keduanya didukung oleh PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, dan Nasional Demokrat. Total kursi keempat partai ini sebanyak 52 kursi, atau hampir separuh dari jumlah total kursi di DPRD. Kubu kedua yaitu pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Pasangan ini didukung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Gabungan kursi kedua partai ini di DPRD DKI sebanyak 25 kursi. Kubu ketiga yaitu pasangan Agus Yudhoyono dan Silviana Murni. Munculnya pasangan ini cukup mengejutkan karena sebelumnya tidak pernah diperhitungkan akan meramaikan bursa Pilgub DKI Jakarta. Pasangan ini didukung oleh 4 partai politik yaitu Partai Demokrat, P3, PKB, dan PAN. Total kursi keempat partai ini sebanyak 28 kursi. Dengan munculnya 3 pasangan calon ini,
Pilgub DKI Jakarta diprediksi akan berlangsung dalam 2 putaran. Namun dari ketiga pasangan ini, pasangan Agus Silviana yang dianggap paling lemah. Sedangkan Sandi dan Anies masih bisa mengimbangi Ahok karena elektabilitas Sandi jauh di atas Silviana murni. Sementara elektabilitas Agus sebagai cagup belum terlihat. Jakarta yang berstatus daerah khusus mensyaratkan pemenang Pilgub adalah pasangan yang meraih suara 50% plus 1. Jika dalam putaran pertama tidak ada yang meraih suara lebih dari 50%, maka Pilgub akan digelar dalam 2 putaran. Tim Liputan MNC Media memberitakan.